Halo sahabat Manggu, kembali lagi di channel Manggu Media. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana pemerintah mengelola anggaran negara? Efisiensi anggaran seringkali menjadi topik pembahasan, terutama dalam kaitannya dengan sektor pendidikan. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya mekanisme efisiensi ini bekerja? Apa yang menjadi prioritas dalam alokasi dana, dan bagaimana kebijakan ini dapat berdampak langsung pada mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu efisiensi anggaran, strategi yang diterapkan oleh pemerintah, tantangan dalam pelaksanaannya, serta dampak bagi dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Efisiensi anggaran adalah langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara digunakan secara optimal. Dengan kata lain, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pemborosan, sekaligus memastikan bahwa anggaran dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menggunakan dana yang tersedia dengan cara yang paling efektif, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang nyata. Nah, dalam konteks pendidikan, efisiensi anggaran bisa berarti penyesuaian subsidi untuk perguruan tinggi, pemangkasan dana operasional yang dianggap kurang efektif, hingga pengurangan program yang dinilai tidak memiliki dampak besar terhadap kualitas pendidikan. Meskipun bertujuan baik, kebijakan ini seringkali menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi mahasiswa dan tenaga pengajar. Untuk menerapkan efisiensi anggaran, pemerintah melakukan beberapa langkah strategis, dan salah satunya adalah mengurangi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan acara seremonial yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan digitalisasi dalam berbagai sektor guna menghemat biaya operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga anggaran yang tersedia bisa dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan. Di bidang pendidikan, efisiensi anggaran diwujudkan dalam bentuk evaluasi alokasi dana untuk perguruan tinggi dan bantuan mahasiswa. Program beasiswa juga mengalami penyesuaian dengan fokus agar lebih tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, ada dorongan bagi perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan lain, seperti kerjasama dengan pihak swasta atau optimalisasi dana dari alumni. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Salah satu dampaknya yang dirasakan langsung oleh mahasiswa adalah kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Ketika subsidi bagi perguruan tinggi dikurangi, kampus harus mencari cara lain untuk menutup kekurangan anggaran, dan seringkali mahasiswa yang harus menanggung beban tersebut. Selain kenaikan biaya kuliah, beberapa mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam mengakses beasiswa akibat perubahan alokasi dana. Beberapa program beasiswa yang sebelumnya tersedia kini mengalami pengurangan kuota atau bahkan dihentikan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada bantuan finansial dari pemerintah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Banyak mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin tahu kemana sebenarnya alokasi anggaran yang telah dikurangi ini dialihkan. Kurangnya informasi yang jelas dan keterbukaan dari pemerintah dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan.
Digitalisasi dalam sistem akademik juga dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi kampus, seperti proses pendaftaran, pembayaran, dan akses terhadap sumber belajar. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya cukup nyata. Kenaikan biaya pendidikan akibat pengurangan subsidi dapat menjadi beban berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap beasiswa juga mempersempit kesempatan mahasiswa kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, pemangkasan anggaran juga bisa berdampak pada fasilitas kampus yang kurang terawat, berkurangnya dukungan untuk penelitian, serta kesejahteraan tenaga pengajar yang mungkin ikut terdampak. Ketika biaya pendidikan semakin tinggi, ada risiko meningkatnya angka putus kuliah di kalangan mahasiswa yang tidak mampu untuk membayar biaya kuliah. Jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi anggaran justru dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan akses pendidikan yang inklusif, transparansi dalam alokasi anggaran, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan pendidikan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita juga perlu ikut berperan aktif dalam mengawal kebijakan ini. Dengan memahami bagaimana anggaran dialokasikan, kita bisa memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk lebih transparan serta adil dalam kebijakan pendidikan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah efisiensi anggaran ini sudah diterapkan dengan baik ataukah masih perlu perbaikan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan